Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halu? Anak-anak solihah, semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Ustazah Wahda, kali ini di pelajaran PKN. Baik, materi minggu lalu yaitu sejarah pembentukan BPU PKI dan pelaksanaan sidang BPU PKI yang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yaitu diakhiri dengan pidato Insinyur Soekarno yang saat itu lahir istilah Pancasila. Jadi kesimpulannya, pada sidang BPU PKI yang pertama ini menghasilkan istilah Pancasila, namun isinya belum disepakati. Nah, setelah BPU PKI pertama ini nanti masuk ke masa reses atau masa istirahat. Baik, kita masuk di masa reses, yaitu masa di mana jeda antara sidang BPU PKI yang pertama dan sidang BPU PKI yang kedua. Dapat diketahui bahwa sidang BPU PKI yang pertama telah selesai pada 1 Juni 1945. Namun, rumusan dasar negara belum disepakati. Sidang BPU PKI yang pertama hanya menghasilkan istilah Pancasila, sedangkan isinya belum. Oke, maka dari itu pada 22 Juni 1945 dibentuk panitia kecil. Kemudian panitia kecil tersebut membentuk panitia lagi yang disebut panitia 9 yang beranggotakan yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, Mohatta sebagai wakil ketua, dan anggotanya diantaranya adalah Ahmad Subarjo, Mohyamin, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, dan Mr. Alexander Andreas Maramis. Nah, tujuan dari panitia 9 ini, maksudnya agendanya adalah melanjutkan dari sidang BPU PKI pertama, yaitu membahas dasar negara. Panitia 9 kemudian melanjutkan sidang dan menghasilkan Piagam Jakarta. Perlu diketahui, Piagam Jakarta adalah rangka pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sekarang. Jadi dulunya namanya Piagam Jakarta. Nah, di dalam Piagam Jakarta tersebut terdapat dasar negara atau Pancasila yang terdapat pada alinea keempat. Adapun isinya, 5 dasar negara dalam Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi panitia 9 ini berhasil menyepakati Pancasila beserta isi-isinya dalam bentuk Piagam Jakarta. Nah, selanjutnya panitia 9 ini bertugas melaporkan pada sidang BPU PKI yang kedua. Sidang BPU PKI yang kedua dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945. Agendanya diawali dengan laporan hasil panitia 9 oleh Insinyur Soekarno, yaitu Piagam Jakarta. Kemudian agenda khusus sidang kedua BPU PKI ini adalah membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Nah, dalam sidang kedua BPU PKI disepakati primbul atau pembukaan Undang-Undang Dasar Negara adalah Piagam Jakarta. Secara otomatis disepakati pula rumusan dasar negara atau Pancasila adalah yang tertera dalam Piagam Jakarta. Sebetulnya tadi ya sudah sebutkan. Baik, kemudian dalam sidang kedua BPU PKI ini dibentuk panitia kecil karena
tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menyelidiki segala persiapan untuk kemerdekaan, maka perlu memikirkan hal-hal detail termasuk membentuk panitia kecil. Nah, panitia kecil tersebut diantaranya panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, panitia perancang keuangan dan perekonomian oleh Muhammad Hatta, dan panitia perancang pembelaan tanah air yang diketuai oleh Adi Kusno Cokrosujoso. Baik, karena sudah dianggap menyelesaikan tugasnya dengan baik, BPUPKI dibubarkan, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945, digantikan dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang Yokurutsu Jundi Bukai. Kemudian pada 8 Agustus, perwakilan dari golongan tua yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Widyodiningrat menemui Marsikal Terauchi. Kemudian untuk menunjukkan keseriusannya, Jepang akan memberikan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Oke, dalam perjalanannya pada 14 Agustus 1945, Jepang sudah menyatakan kekalahannya pada Sekutu karena dua kota besarnya yaitu Nagasaki dan Hiroshima dibombardir oleh Sekutu. Nah, ini sebenarnya kabar baik buat Indonesia. Nah, kekalahan Jepang tersebut diketahui oleh golongan muda yaitu Sukarni, Sayuti Milik, dan kawan-kawan. Nah, karena itu golongan muda sangat menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya, tidak harus menunggu pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun, keinginan tersebut tidak disepakati oleh para golongan tua dan tetap menghendaki kemerdekaan melalui PPKI. Akibatnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 dengan tujuan mengamankan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang. Nah, sebenarnya golongan muda ini menghendaki kemerdekaan atas perjuangan bangsa sendiri, bukan pemberian dari Jepang. Nah, pada malam harinya itu juga 16 Agustus itu disepakati waktu pelaksanaan proklamasi. Nah, pada malam itu kemudian teks proklamasi disepakati dan diketik oleh Sayuti Milik. Keesokan harinya pembacaan proklamasi dilaksanakan pada Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dan dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, sebelumnya menjelang proklamasi, Muhammad Hatta menerima pesan dari perwakilan rakyat Indonesia bagian timur. Pesan tersebut menghendaki pergantian atau perubahan pada sila pertama yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Karena kan kita ketahui ya, sila pertamanya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Sedangkan sebagian besar atau mayoritas rakyat Indonesia bagian timur beragama non-muslim. Baik, proklamasi telah dikumandangkan. Itu pertanda Indonesia sudah merdeka, bebas dari penjajah. Nah, sehari setelah proklamasi, PPKI melaksanakan sidang pertamanya yaitu 18 Agustus 1945. Nah, dalam sidang tersebut Muhammad Hatta menyampaikan usulan dari Indonesia bagian timur perihal sila pertama. Nah, kemudian
berdasarkan hasil musyawarah mufakat akhirnya disepakati sila pertama dirubah dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, hasil sidang PPKI 18 Agustus 1945 yaitu 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Ini tugasnya untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden. Oke, dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara yaitu Pancasila pada alinea keempat, secara otomatis Pancasila juga disahkan. Nah, Pancasila yang disahkan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kelima dasar negara atau isi dari 5 Pancasila yang disepakati ya. Oke, kita masuk ke kesimpulan dari rangkaian sejarah perumusan dan penetapan Pancasila, yaitu poinnya, sejarah perumusan dan penetapan dasar negara dilakukan oleh BPUPKI dan PPKI, di mana BPUPKI merancang atau merumuskan dan yang menetapkan adalah PPKI. Secara umum, proses perumusan dan penetapan dasar negara dibagi menjadi 4 fase. Fase pertama, sidang BPUPKI pertama, secara khusus membahas dasar negara dan melahirkan istilah Pancasila. Fase 2, masa reses atau masa istirahat menghasilkan Piagam Jakarta atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Fase ketiga, sidang BPUPKI yang kedua, yaitu disepakati rumusan dasar negara Pancasila yang terkandung dalam Piagam Jakarta yang masih termuat kata syariat Islam pada sila pertamanya. Fase keempat, PPKI, yaitu rumusan dasar negara Pancasila dalam Piagam Jakarta mengalami perubahan pada sila pertamanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan menetapkan 3 keputusan. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, dan ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke, ini untuk materi, submateri yang pertama ya. Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Oke, untuk next time kita masuk di submateri yang kedua, yaitu komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk season kali ini, Ustazah cukupkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, seperti biasa silahkan berkomentar di classroom atau bisa wapri Ustazah. Oke, Ustazah akhiri. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.